Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Iqbal Noviansyah. Kali ini kita akan membahas soal persiapan UTBK materi listrik. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini terdapat sebuah alat yang beroperasi normal pada tegangan 12 volt dan arus 2 ampere. Nah, di sini disediakan resistor, 3 buah resistor yang nilainya masing-masing 3 ohm. Nah, alat ini hendak dipasang pada baterai yang tegangannya itu 24 volt. Nah, dan tidak memiliki hambatan dalam. Agar alat ini beroperasi normal, maka perlu dipasang hambatan seperti apa dan berapa buah ya. Nah, perlu kita pahami bahwa suatu alat itu tidak boleh mendapatkan tegangan lebih besar dari tegangan maksimum pada alat tersebut. Nah, alat di sini kita gambarkan misalkan dengan X punya tegangan maksimum itu 12 volt ya. Nah, apabila kita pasang langsung dengan atau hubungkan langsung dengan sebuah baterai tadi dengan 24 volt, tentunya di sini alat itu akan over tegangan di sini. Nah, ini tidak boleh. Alat itu akan cepat rusak ya, akan rusak. Nah, karena di situ keterangannya alat itu maksimumnya 12 volt. Nah, kalau dipasang seperti ini, maka alat tersebut juga akan menjadi menerima 24 volt dan ini tidak boleh ya, tidak normal dan melebihi tegangan maksimumnya. Nah, sehingga solusinya bisa menggunakan baterai 24 volt, tapi caranya menambahkan hambatan pada rangkaian. Nah, bagaimana menambahkannya? Apakah secara paralel seperti ini? Oke. Nah, tentu tidak secara paralel. Kenapa? Ingat konsep susunan paralel itu tegangannya itu akan sama ya. Jadi kalau misalkan baterai 24 volt, nah secara paralel hambatan dan alat di sini juga akan 24 volt. Jadi pada alat tetap akan menerima tegangan 24 volt. Jadi tidak berubah dengan kondisi sebelum adanya hambatan tadi. Nah, artinya pemasangan secara paralel ini tidak menjadi solusi. Oke. Nah, oleh karena itu ingat konsep dari rangkaian seri. Nah, jadi solusinya tadi adalah menambahkan hambatan yang dirangkaikan secara seri terhadap alat tersebut. Nah, kita gambarkan seperti ini. Ingat konsep pada susunan ya, seri. Jika di sini kita pakai baterai 24 volt, maka agar alat ini tetap berada di tegangan maksimumnya 12 volt, maka secara seri kita tambahkan hambatan, maka hambatan tersebut juga bernilai 12 volt. Kenapa? Karena total tegangan pada rangkaian seri itu adalah dijumlahkan ya. Jadi 12 volt tambah 12 volt ini sama dengan tegangan sumbernya. Oke. Nah, ingat ya, V1 tambah V2 itu sama dengan V total kalau secara seri. Nah, kemudian perlu kita pahami juga pada rangkaian seri itu arusnya sama ya. Jika pada alat ini bekerja 2 ampere tadi ya secara normal dengan tegangan 12 volt, maka pada hambatan tambahan di sini juga tentu nilainya adalah 2 ampere. Nah, dari sini kita bisa ketahui berapa besar hambatan yang kita perlukan. Nah, dengan rumus hukum Ohm ya tentunya V sama dengan I kali R atau R sama dengan V per I berarti 12 volt ya, tegangan pada hambatan tadi dibagi 2 ampere, maka hambatan yang kita perlukan itu bernilai 6 ohm. Nah, kita lihat pada soal itu tersedia itu ada 3 buah resistor dengan nilai hambatan 3 ohm. Nah, supaya 6 ohm berarti kita perlu berapa resistor? Ya, karena seri tadi berarti perlu 3 ohm 2 buah resistor ya. Jadi total dari hambatannya itu ya 6 ohm sesuai dengan keperluan tadi ya. Keperluan kita tadi adalah menambahkan hambatan 6 ohm yang dipasang seri terhadap alat. Nah, berarti di sini ada 2 buah resistor yang dipasang seri terhadap alat. Oke, jadi pas ini. Maka alat tersebut bekerja pada tegangan maksimumnya 12 volt dan di sini bekerja secara normal. Dengan solusi adalah ditambahkannya hambatan secara seri. Nah, pada soal ini adalah 2 resistor dipasang seri ke alat. Oke. Baiklah, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini terdapat rangkaian dengan sumber tegangan baterai 9 volt dan hambatan dalam 1 ohm. Nah, kemudian juga ada keterangan kuat arus pada jalur ya, digambar tertulis 3 ampere
Kemudian di sini ada dua buah hambatan R1 dan R2 yang kalau kita lihat di sini tersusun secara paralel ya, satu sama lain. Pertanyaannya adalah berapakah nilai hambatan R1 dan R2 ini ya. Nah, kita gambarkan di sini dengan sebuah sumber tegangan tadi, baterai. Kemudian kita gabungkan di sini kedua hambatan ya, sehingga menjadi satu, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Kita tuliskan tadi sumber tegangannya itu adalah 9 volt. Ingat ada hambatan dalamnya itu R kecil ya, 1 ohm. Kemudian arus ya, di sini pada jalur ini tertulis 3 ampere. Nah, kita anggaplah ini adalah titik AB ya. Titik AB di sini hambatannya kita gambar satu karena sudah kita gabungkan. Jadi kita tulis ini adalah hambatan total dari R1 dan R2. Oke. Ini untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal ini ya. Ini adalah tahapannya yang saya buat. Nah, ingat karena di sini ada hambatan dalam, tentunya tegangan antara titik AB tidaklah 9 volt, tetapi perlu kita hitung menggunakan perhitungan tegangan jepit ya. VAB ya, tegangan jepit di sini adalah tegangan pada baterai dikurangi tegangan yang terpakai pada hambatan dalam. Nah, sehingga kita dapatkan di sini 9 volt tegangan baterai dikurangi I kali R ya, hukum ohm ya, V sama I kali R. 9 dikurangi, nah arusnya tadi, nah ini fungsi untuk diketahui arusnya. 3 dikali 1 ohm, maka hasilnya adalah, ya di sini berarti tegangan antara titik AB atau tegangan pada hambatan total di sini adalah 6 volt. Oke, sudah kita dapatkan satu tahapan di sini nilai tegangan pada hambatan total. Nah, kemudian kita kembalikan ke rangkaian awal ya. Di sini ya sebelumnya kita hitung dulu dari informasi ini kita peroleh informasi lainnya, yaitu nilai hambatan totalnya ya. Hambatan totalnya kita dapatkan terlebih dahulu di sini menggunakan hukum ohm V per I, maka dengan 6 volt tadi dibagi dengan arusnya 3 ampere ya, 3 ampere di sini, maka nilai hambatan total ternyata di sini kita dapatkan 2 ohm. Nah, ini masih hambatan total. Kemudian kita kembalikan ke rangkaiannya. Kalau paralel, ingat ya, nilai tegangannya seragam ya, maka di hambatan 1 dan hambatan 2 nilai tegangannya sama-sama 6 volt, walaupun kita nilai hambatannya itu belum tentu sama ya, tapi nilai tegangannya sudah pasti sama ya, karena paralel. Nah, kemudian kita manfaatkan informasi daya disipasi pada hambatan yang kedua. Dengan daya disipasi 12 watt, apa yang bisa kita dapatkan di sini? Iya, dengan informasi tambahan tadi tegangan pada hambatan 2 ini 6 volt, tentunya kita bisa gunakan rumus daya V kuadrat per R ya, maka hambatan itu V kuadrat per P ya. Masukkan ya, ini untuk menghitung hambatan 2, maka V nya tadi adalah 6 volt, maka 6 kuadrat dibagi daya disipasi pada hambatan tersebut 12, berarti 36 per 12 ya, berapa ya, hasilnya adalah 3 ohm. Nah, kita dapatkan lagi satu nilai, yaitu pada hambatan 2 sudah ketemu nih 3 ohm, berarti tinggal untuk yang hambatan 1 ya, sudah ada hambatan total 2 ohm yang tidak lain adalah hasil paralel dari hambatan 1 dan hambatan 2, maka kita gunakan saja formula hambatan total secara paralel ya untuk mendapatkan nilai hambatan 1 ya, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan angkanya, maka di sini 1/2 ya hambatan totalnya. Oke, itu kita tuliskan dulu ya menjadi seperti ini. 1/R1 maka adalah 1/R total dikurang 1/R2, berarti 1/2 ohm ya, 2 ohm dari hambatan total dikurangi 1/3 hambatan 2 nya sudah kita dapatkan. Nah, kita lanjutkan, maka hasilnya di sini samakan penyebut ya, 2 dengan 3 samakan jadi 6, maka jadi 6 bagi 2 jadi 3, 6 bagi 3 jadi 2, 3 kurang 2 ya, maka hasilnya adalah 1/R ini adalah 1/6. Nah, berarti R1 tidak lain adalah 6 ohm. Oke, gampang kan? Nah, jadi jawabannya adalah R1 6 ohm dan R2 3